Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik Mesin, saya Rizky Fadila. Saya Prasetyo. Kami ingin Kami di sini kami sini ingin menyampaikan materi ilmu hayat dari dosen Pak Eko Prasetyo ST MT, di mana materi ini sistem mekanikal pada hewan bab pertama. Mengapa kita perlu mempelajari hewan? Yang pertama, hewan bisa memberikan inspirasi bagi manusia. Yang kedua, hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan dijadikan objek penelitian bagi manusia yang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hewan pendamping hidup manusia atau hewan peliharaan. Next. mekanikal atau sistem mekanikal. Mekanik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mekanik elastis, mekanika kuantum, mekanika benda tegar, mekanika tubuh yang dapat dideformasi, mekanika fluida. Mekanika benda tegar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu statik, dinamik, kinematik, dan kinetik. Oke, next. Gaya dan gerak. Kekuatan tidak seimbang. Yang pertama, ketika gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak nol, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan benda mengubah gerakannya atau mempercepat. Nah, kita bisa melihat di sebelah kiri slide ini ada gerakan seimbang dan gerakan yang tidak seimbang, balance atau unbalance. Itu bisa kita lihat dari gambar seperti orang menarik tambang, dia bebannya ada di 300 Newton sama seimbang, tapi yang bawah itu adalah 400 dengan 300, itu selisih 100 Newton. Nah, seperti gambar yang sebelah kanan juga bisa kita lihat itu dia ada balance dan unbalance itu dengan dengan gaya tariknya yang bawah dengan right force dan left force itu bisa kita lihat di sebelah kanan slide. Oke, next. Torque yang tidak seimbang. Kekuatan yang tidak seimbang. Dan ini adalah contoh gambarnya, yaitu yang pertama. Nah, gimana ya? Yang pertama kita lihat di sebelah kanan. Bentar, Ki. Nah, Torque yang tidak seimbang. Ini adalah contoh gambar kekuatan yang tidak seimbang, di mana kekuatan 50 newtons lebih kuat daripada 30 newtons. Dan di bawah adalah suatu dorongan kekuatan yang tidak seimbang. Oke, next. untuk jenis-jenis gerak itu bisa kita lihat di rotasi murni. Rotasi murni bergulir V sama dengan sentimeter, V sentimeter, 2V sentimeter,
Nah, untuk V di lingkaran ini kita bisa lihat ini ada V cm sama dengan AR V cm tambah V cm sama dengan V cm sama ada 2 V cm. Nah, titik yang tidak bersentuhan dengan tanah adalah tidak bergerak sehubung dengan tanah. Nah, di sini ada gerakan. Gerakan itu dibagi menjadi 3. Itu ada translasi, yang kedua rotasi terhadap sumbu A, ketiga interaksi. Gerakan itu bisa berubah menjadi interaksi. Nah, interaksi ini bisa pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama gravitasi, yang kedua pemulihan elastis, yang ketiga kontak, yang keempat tension. Next. Gerakan hewan. Saat otot berkonstruksi, mereka menghasilkan gerakan yang dimana gerakan itu terjadi secara tidak sengaja, sukarela, invertebrata dengan tidak kerangka luar, arthropoda, echinodermata, dan vertebrata. Oke, next. Nah, gerakan tidak sukarela atau gerakan yang tidak ada gerakan itu gerakan yang saat otot berkontraksi mereka menghasilkan gerakan. Nah, gerakan ini dibagi 2, gerakan tidak sukarela dan gerakan sukarela. Gerakan yang pertama gerakan tidak sukarela atau gerakan yang tidak ada. Yang pertama ini terjadi di organ dalam. Kedua contohnya adalah detak jantung. Nah, bisa kita lihat di bawah ini adalah gambar insang gerakan jantung memompa darah ke seluruh organisme. Kita lihat pada hewan ikan di sini itu ada. Yang kedua gerakan sukarela atau gerakan yang ada. Ini dilakukan oleh sistem lokomotor. Yang kedua, mereka memungkinkan hewan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Bisa kita lihat contohnya di bawah adalah seekor kanguru melompat dari satu tempat ke tempat lain. Sama di sini juga ada gambar foto monyet sedang melompat dari satu tempat ke tempat lain. Oke, next. Sistem lokomotor pada invertebrata tanpa eksoskeleton atau hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Otot merupakan bagian dari dinding tubuh. Dengan mengontraknya, bentuk hewan berubah dan bisa bergerak. Seperti contoh di samping yaitu cumi-cumi. Saat otot cumi-cumi mengendur, air masuk ke dalam tubuhnya. Kedua, ketika otot berkontraksi mengeluarkan air, hewan itu terdorong ke belakang. Oke, next. Sistem lokomotor pada arthropoda atau hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Yang pertama, otot-otot mereka terhubung ke sisi internal exoskeleton yang diartikulasikan. Kita lihat pada di tengah ini ada gambar kupu-kupu. Nah, yang kedua, ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian dari exoskeleton atau dalam hal ini sayap, memungkinkan hewan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama, otot-otot arthropoda terhubung ke exoskeleton.
Kita bisa lihat contoh ilustrasinya di tengah ini. Ini ada seekor kupu-kupu. Oke, next. Sistem lokomotor pada Echinodermata atau hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetris radial, lazimnya pentametral atau terbagi menjadi 5. Otot-otot mereka berhubungan dengan sistem tabung dan ampula atau kantung penuh air yang dikenal sebagai sistem ambulakral. Seperti gambar di bawah ini, yaitu kaki tabung. 1. Tekanan pada ampula mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. 2. Bintang laut bergerak. Oke, next. Sistem lokomotor pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Otot mereka berlabuh ke bagian kerangka internal. Yang pertama, otot-ototnya berkontraksi dan menarik tulang. Yang kedua, anggota badan bergerak, begitu juga hewan. Nah, bisa kita lihat di tengah adalah contoh hewan elang yang sedang mengepakkan sayapnya. Oke, next. Hewan kemiripan mekanis. Kesamaan ini ya. Oke, next. Kesamaan geometris. Dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjang dengan faktor yang sama. Misalnya, sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm secara geometris sebangun dengan segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 cm. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain. Satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Yang lebih besar 2 kali lebih kecil dan memiliki 2 kali keliling. Sehingga memiliki 2 kali 2 sama dengan 4 kali luas permukaan. Panjangnya 2 kali, lebarnya 2 kali, dan tingginya 2 kali dari yang lebih kecil. Jadi memiliki 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 volumenya, dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama 8 kali masanya. Secara lebih umum, hewan atau objek lain yang serupa secara geometris memiliki luas yang sebanding dengan, jika mereka terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang juga sebanding dengan panjang. Ini menyiratkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas terhadap massa. Oke, next. Samaan geometris. Ini kita bisa lihat contoh gambar antara burung elang, pesawat. Itu kita lihat di antara sayapnya sama pada saat dia mengepakkan sayapnya untuk terbang. Dan ikan hiu atau ikan paus di laut itu sama seperti dengan burung dan pesawat yang pada saat terbang. Oke, next. Kesamaan dinamis. Seperti gambar di samping. Kesamaan dinamis. Singa jauh lebih besar daripada kucing domestik dan mengambil langkah lebih sedikit per detik. Tetapi selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan kucing yang berlari. Salmon besar memukuli ekornya pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tetapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang serupa di belakangnya. Konsep kesamaan dinamis akan membantu kita dalam perbandingan seperti ini dan akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang pergerakan hewan dengan ukuran berbeda. Dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan beberapa faktor.
dengan perluasan dari jenis pemikiran yang sama. Dua gerakan adalah serupa secara dinamis jika satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan faktor, sepanjang waktu dengan faktor dan semua gaya dengan faktor. Sebagai contoh gerakan yang serupa secara dinamis, pikirkan dua bandul dengan panjang berbeda yang berayun melalui sudut yang sama. Ini adalah rumusnya. Rasio massa sama dengan rasio massa sama dengan rasio of force x ratio of length per ratio of velocities, atau ratio of massa kali ratio of velocities kuadrat per ratio of forces x ratio of length. Oke, next. Ini memberitahu kita bahwa untuk dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut harus dipenuhi. Biarkan M1, M2 menjadi massa yang bersesuaian dengan dua gerakan, misalnya massa bagian-bagian tubuh dua hewan yang bersesuaian. Biarkan V1, V2 menjadi kecepatan yang sesuai, atau misalnya kecepatan bagian tubuh yang sesuai pada tahap gerakan yang sesuai. Biarkan F1, F2 menjadi gaya yang sesuai, misalnya gaya puncak pada kaki, dan biarkan L1, L2 menjadi panjang yang sesuai, misalnya panjang langkah. Jika gerakan serupa secara dinamis, M1 V1 kuadrat per F1 L1 sama dengan M2 V2 kuadrat per V2 L2 kuadrat. Kedua gerakan harus memiliki nilai MV2 atau FI yang sama. Next. Kesamaan elastis dan tegangan. Hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda harus dibangun sedemikian rupa untuk berubah bentuk di bawah gravitasi dengan cara yang serupa secara geometris. Gravitasi harus menyebabkan ketegangan yang sama di bagian tubuh mereka yang sesuai. Dan ini adalah contoh gambarnya. Oke, next. Kemiripan elastis. Sebagai contoh gambar 4.5a menunjukkan cabang dengan panjang I yang membengkok secara elastis karena beratnya sendiri menekan ujungnya sebesar H. Teori kesamaan elastis memprediksi bahwa cabang dengan ukuran yang berbeda akan memiliki nilai H atau I yang sama. Teori ini menarik untuk pohon. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama yang harus mereka tahan, atau yang lain adalah gaya hambat yang diberikan oleh angin. Lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan cabang yang tipis daripada menumbuhkan cabang yang tebal dengan panjang yang sama, tetapi cabang yang terlalu tipis akan menekuk sedemikian rupa sehingga daunnya tidak diposisikan dengan baik untuk menerima sinar matahari. Tampaknya kompromi optimal akan menghasilkan cabang dengan ukuran yang berbeda menjadi serupa secara elastis. Gambar 4.6a memiliki hewan darat imajiner berkaki satu yang akan membantu kita mengetahui bagaimana kemiripan stres mungkin terjadi. Sebuah gaya vertikal yang sama dengan berat hewan MG MG bekerja pada kaki, mengerahkan momen MG L tentang sendi di
di tengah kaki. Otot memiliki luas penampang A dan memiliki lengan momen R terhadap sendi. Jika ketika otot memberikan tegangan, gayanya adalah A AO adalah momen terhadap sendi atau AOR. Menyeimbangkan momen tentang sendi memberikan AOR sama dengan MGL sin O sama dengan MGL per AR kali sin. Nah, ini gambar 4.5 diagram A cabang dan B mamalia menunjukkan deformasi elastis karena gravitasi. Garis-garis besar yang rusak menunjukkan bentuknya sebagaimana adanya tanpa adanya gravitasi. Kesamaan tegangan. Jika hewan dengan ukuran berbeda secara geometris serupa, A akan sebanding dengan massa tubuh 2/3, I dan R akan sebanding dengan massa tubuh 1/3, dan O akan konstan. Tekanan pada gajah dengan berat 3.000 kg akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci 3 kg. Dan ini adalah contoh gambar 4.6, di mana diagram A hewan darat digambarkan hanya memiliki satu kaki dan B hewan terbang terlihat dari depan. Diagram ini digunakan dalam diskusi tentang tekanan pada tulang dan otot hewan dengan ukuran berbeda. Oke, next. Gaya MG pada kaki gambar 4.6a memiliki komponen aksial MG cos sepanjang tulang tungkai bawah dan komponen transversal MG sin pada sudut siku-siku. Komponen aksial menekan tulang sepanjang-panjangnya dan komponen transversal menekuknya. Komponen gaya transversal pada gambar 4.6 bisa kita lihat di 4.6a memberikan momen lentur pada tulang tungkai bawah yang meningkat dari 0 pada ujung distal tulang ke nilai maksimum MGL sin dekat dengan sendi. Tegangan puncak pada penampang balok bengkok atau tulang bengkok adalah momen lentur atau modulus bagian. Modulus penampang adalah besaran yang bergantung pada diameter dan bentuk penampang. Untuk penampang dengan bentuk yang sama, sebanding dengan diameter. Dengan demikian, tegangan puncak pada tulang sebanding dengan atau MGL atau D3 jika hewan dengan ukuran berbeda secara geometris mirip satu sama lain. I dan D akankah keduanya proporsional? Nah, bisa kita lihat figur atau gambar 4.6 diagram of A terrestrial animals represented as having only one leg and B a flying animal seen in front view. These diagram are used in discuss of the stresses in bones and muscle of animals of different size. Next. Berjalan, berlari, dan melompat. Ini adalah contoh gambar kuda di mana kuda A berjalan seperti biasa dan kuda B berjalan sangat kencang. Tadi belum selesai. Oke.
berjalan, berlari, dan melompat. Ini adalah contoh gambar kuda, di mana kuda A berjalan seperti biasa dan kuda B berjalan sangat cepat, dan di bawahnya adalah kuda yang berjalan cepat dengan melompat. Oke, next. Mendaki dan melompat atau memanjat dan melompat. Kita lihat, kita bisa lihat di gambar A ini ada seekor tikus. Gambar 8.5a, diagram benda bebas dari tupai. Tupai itu adalah seekor tupai yang memanjat batang pohon. B, diagram alas kaki serangga yang menempel pada permukaan dengan adhesi kapiler. Gambar 8.1, model yang menggunakan dengan simulasi komputer lompat berdiri. Model-model ini melompat secara vertikal dan menjulur kaki mereka. A, model asli dengan 2 segmen di setiap kaki, dan B, versi dengan ketiga segmen dari Alexander 1995B. Next. Merangkak dan menggali. Ini adalah contoh gambar 9.1, di mana gambar dari film video ulat Pleurotia dengan panjang sekitar 25 mm, di mana A merangkak maju dengan kecepatan 10 mm per second, dan B merangkak mundur, dan C berguling mundur. Stipling menunjukkan segmen bantalan pelengkap yang berada di atas tanah. Dan ini adalah di samping contoh gambar 9.3, di mana diagram yang mewakili posisi berturut-turut dari moluska bivalvia selama menggali garis tebal mewakili otot yang aktif dari Alexander. Oke, next. Reptiles. Yang pertama, ular menggunakan gaya berjalan yang berbeda. Penggerak konsertina untuk merangkak di sepanjang saluran sempit. Ini adalah bentuk merangkak dua jangkar di mana bagian anterior dan posterior tubuh berlabuh secara bergantian. Dengan sebagai anterior ditekuk dengan menjepitnya ke sisi saluran. Gambar 9.4 0.00S, bagian posterior ditarik ke depan. Kemudian dengan bagian posterior terjepit di sisi saluran, bagian anterior diluruskan dan mencapai ke depan. Di gambar bisa kita lihat di gambar 9.4 0.43S. Jane and Davis 1991 memfilmkan poluber dengan massa rata-rata 118 gram, panjang 0,94 meter, merangkak di treadmill yang dibentuk sebagai saluran melingkar. Cukup sempit untuk mendorong ular menggunakan merangkak konsertina. Kecepatan ledakan maksimum yang mereka amati adalah 0,21 meter per sekon pada saluran selebar 7 cm. Set winding adalah teknik merangkak lain yang digunakan oleh ular. Gambar 9.5, gelombang pembengkokan dilewati ke posterior sepanjang tubuh seperti pada ular merangkak, tetapi tubuh tidak meluncur di atas tanah. Sebaliknya, setiap bagian tubuh diangkat dari satu tempat peristirahatan ke tempat peristirahatan berikutnya. Pada gambar 9.5, bagian tubuh yang berbintik-bintik tidak bergerak, beristirahat di tanah, dan bagian yang dibiarkan putih bergerak dan keluar dari tanah. Teknik ini efektif pada pasir lepas dan pada permukaan yang halus
di mana pergerakan ular sulit dilakukan karena mereka tidak memberikan ular apapun untuk didorong. Bagian ular Sedwine di permukaan semacam ini, tetapi untuk beberapa seperti Crotalus itu adalah mode penggerak yang normal. Kita bisa lihat di gambar 9.4, posisi berturut-turut diambil dari gambar video dari ular hitam pembalap atau Coluber concertina merangkak di saluran sempit dari James dan Davis 1991. Di gambar 9.5, garis dilacak dari gambar video Crotalus caretes Sedwinding. Ular itu panjangnya sekitar 0,5 meter dan bergerak dengan kecepatan 0,17 meter per sekon ke arah kanan halaman. Hanya bagian tubuh yang berbintik-bintik yang beristirahat di tanah. Salib adalah tanda cat dari Sekor dan kawan-kawan 1992. Next. Meluncur dan melayang. Meluncur atau meluncur dan membumbung tinggi. Menyeret. Menyeret adalah kekuatan yang menahan pergerakan benda melalui cairan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kerja yang harus dilakukan terhadap kekentalan cairan saat tubuh bergerak melaluinya, dan sebagian untuk pekerjaan yang dilakukan memberikan energi kinetik pada cairan yang dibiarkan bergerak dibangun tubuh. Kepentingan relatif gaya viskos dan gaya inersia bergantung pada bilangan Reynolds yang memperhitungkan ukuran benda, kecepatan gerakan, dan sifat-sifat fluida. Sayap dan tubuh hewan terbang bergerak di udara dengan bilangan Reynolds yang cukup tinggi sehingga gaya inersia menjadi dominan. Dalam kisaran bilangan Reynolds ini, gaya hambat F-drag pada benda yang bergerak dengan kecepatan v melalui fluida densitas p dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah kita temui, di mana A adalah area yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan C-drag adalah koefisien drag yang sesuai. Dan ini di bawah adalah rumus F-drag sama dengan 1/2 pi AV kuadrat C-drag. Oke, next. Baik untuk pesawat terbang maupun hewan terbang, gaya aerodinamis terbesar bekerja pada sayap, dan luas yang umumnya digunakan sebagai A adalah luas rencana sayap. Seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar 10.1a, perhatikan bahwa area ini mencakup strip body di antara dasar sayap. Koefisien drag untuk sayap bergantung pada bilangan Reynolds dan seberapa besar daya angkat yang mereka berikan. Ini gambar A, gambar 10.1, garis besar A, elang laut, dan B, kondor, menunjukkan arti dari beberapa istilah. Area berbintik di A adalah area rencana sayap dari Alexander 1989b. Next. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi kita akhiri untuk pembahasan materi Ilmu hayat malam ini. Sistem mechanical pada hewan. Saya Rizky Fadila. Saya Prasetya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.